Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pendapatan nasional. Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pendapatan merupakan sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan. Begitu pula dengan negara, negara juga memiliki pendapatan yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini diperoleh oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat ukur kemakmuran negara tersebut dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian negara tersebut dengan negara lain. Pendapatan nasional juga menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap negara akan mewujudkan suatu sistem penghitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut adalah suatu cara pengumpulan informasi mengenai perhitungan. Yang pertama, nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Yang kedua, nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional yang diciptakan. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produksi nasional. Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian, ada 3 cara atau metode pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi, yaitu penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan-perusahaan. Yang mana tujuan dari penggunaan metode ini yang pertama untuk mengetahui besarnya sumbangan dari berbagai sektor ekonomi dalam mewujudkan pendapatan nasional. Yang kedua sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan 2 kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi. Sektor ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi beberapa sektor. Yang pertama, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, sektor industri pengolahan. Yang keempat, sektor listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, sektor konstruksi. Yang keenam, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, sektor pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan, sektor jasa-jasa. Sebelum penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, perlu diketahui suatu contoh sederhana untuk menghitung nilai tambah. Contoh soal dari penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah sebagai berikut. Sebuah baju sebelum diproduksi harus dicari bahan bakunya, yaitu kapas, kemudian memproduksinya menjadi benang dan menjadi kain. Apabila penghitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas, maka akan terjadi penghitungan ganda atau double counting. Karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain, dan nilai akhir kain juga mengandung sebagian nilai akhir benang. Untuk memperoleh nilai produksi tanpa terjadi penghitungan ganda, maka harus menghitung nilai tambahnya. Contoh penghitungan nilai produksi sebuah baju sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel 8, penghitungan pendapatan nasional dari
sebuah produksi baju. Yang pertama jenis barang yang dibutuhkan adalah kapas, yang mana harga dari kapas ini adalah 6.000 dan nilai tambahnya adalah 6.000. Kemudian kapas dibuat menjadi atau diproduksi menjadi benang sehingga harganya meningkat menjadi 8.000. Sehingga nilai tambahnya adalah 8.000 dikurang 6.000 menjadi 2.000. Kemudian benang diproduksi atau diolah menjadi kain sehingga nilainya atau harganya meningkat menjadi 13.000 sehingga terdapat nilai tambah sebesar 13.000 dikurang 8.000 yaitu 5.000 rupiah. Begitu pula sampai terakhir yaitu baju dan didapatkan harga dari baju 25.000 dan nilai tambahnya 25.000 dikurang 13.000 adalah 12.000. Jadi, jika dijumlahkan semuanya, harganya menjadi 52.000, sedangkan nilai tambah jika dijumlahkan adalah 27.000. Besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah produk baju, yaitu 27.000 bukan 52.000. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pengeluaran masyarakat dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengeluaran konsumsi, baik oleh perorangan atau perusahaan. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, investasi domestik bruto, seperti persediaan barang-barang dan alat-alat produksi tahan lama dan perubahan stok. Yang keempat, pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Nilai ekspor dikurangi nilai impor. Data pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dapat memberi gambaran tentang sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Dan data pendapatan nasional juga memberikan informasi dalam analisis mikroekonomi. Berikut rumus penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Yang mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan dari faktor produksi meliputi upah, gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba. Pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam 1 tahun tertentu. Karena dalam perekonomian terdapat banyak kegiatan, di mana pendapatannya merupakan gabungan dari gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Contoh soalnya adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan perorangan. Untuk perusahaan perorangan yang dicontohkan adalah restoran yang dikelola anggota keluarga. Yang dimaksud sebagai keuntungan usaha adalah gabungan dari gaji, upah, bunga, sewa, dan keuntungan yang sebenarnya dari usaha yang dilakukan. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan atau metode pendekatan pendapatan menggolongkan pendapatan yang diterima faktor produksi menjadi yang pertama pendapatan para pekerja atau gaji dan upah. Yang kedua, pendapatan dari usaha perorangan. Yang ketiga, pendapatan dari sewa. Yang keempat, bunga neto. Dan yang kelima, keuntungan perusahaan. Berikut rumusnya. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y merupakan yearly income atau pendapatan nasional. R merupakan rent atau sewa, yaitu balas jasa atas faktor produksi tanah. W merupakan wage atau upah atau balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja. I merupakan interest atau bunga, yaitu balas jasa atas faktor produksi modal.
dan P merupakan profit atau laba, yaitu balas jasa atas faktor produksi skill. Yang kedua, komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product atau GDP, adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Namun penerimaan produksi dari warga negara asing yang berada di dalam negeri ikut diperhitungkan. PDB dapat dihitung dengan 3 cara. Yang pertama, berdasarkan unit-unit produksi yang terdiri atas sektor-sektor ekonomi. Yang kedua, berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi. Yang ketiga, berdasarkan jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, dan pengeluaran konsumsi pemerintah dan ekspor bersih. Berikut PDB atau produk domestik bruto menurut lapangan usaha tahun 2006 yang terdiri atas beberapa sektor, yaitu terdiri atas 9 sektor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang terdiri atas harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. PDB berdasarkan harga berlaku artinya adalah menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB berdasarkan atas dasar harga konstan atau berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dan berikut pada tabel 83 PDB menurut penggunaan. Adanya pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB, atau dalam bahasa Inggris Gross National Product atau GNP, adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun, meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan, berkebalikan dengan PDB. Aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi terdiri atas 2. Yang pertama, apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Selisih tersebut dinamakan dengan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income to abroad. Yang kedua, apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih kecil dari produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya dinamakan pendapatan neto ke dalam negeri dari faktor produksi atau disebut dengan net factor income domestic. Jika PDB atau produk domestik bruto besar dari produk nasional bruto, menunjukkan investasi negara asing di dalam negeri lebih besar dari investasi negara tersebut di negara lain. Artinya perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sedangkan sebaliknya, jika produk domestik bruto lebih kecil dari produk nasional bruto, menunjukkan investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar dari investasi negara lain di dalam negeri. Artinya,
Perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Yang ketiga, produk nasional neto atau Net National Product (NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depreciation. Penyusutan di sini artinya adalah penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Rumus dari NNP sama dengan PNB, produk nasional bruto dikurang dengan penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau Net National Income, NNI. Dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi pendapatan. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik atau produksi. Yang kedua, dari sisi produksi, sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI atau Net National Income, yaitu NNP atau Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pengertian dari pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi rumus dari NNI sama dengan NNP atau Net National Product dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Yang kedua, pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja pada dana pensiun. Untuk menghitung pendapatan perorangan, rumusnya adalah sebagai berikut. PI atau personal income sama dengan Net National Income atau NNI dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi tutup kurung ditambah dengan transfer payment. Keterangannya, laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditujukan untuk cadangan perluasan perusahaan, menjaga agar modal pokok besarnya tetap, dan cadangan untuk membayar utang-utang. Iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan, misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Transfer payment atau pembayaran pindahan adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya, pembayaran uang pensiun kepada veteran, pemberian uang saku dari orang tua kepada anaknya. Yang keenam, pendapatan bebas atau disposable income atau DI. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. DI sama dengan PI dikurang dengan pajak langsung. Untuk mengetahui besarnya disposable income yaitu dengan cara mengurangi pendapatan perorangan dengan pajak langsung, yang mana pengertian dari pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Skema dari penghitungan pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. PDB kemudian ditambahkan dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, kemudian didapatkan PNB,
Kemudian PNB dikurangi dengan penyusutan, didapatkan hasil produk nasional neto. Setelah itu produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, didapatkan pendapatan nasional bersih. Kemudian pendapatan nasional bersih dikurangi dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial dan asuransi. Kemudian ditambahkan dengan transfer payment, didapatkan hasil untuk pendapatan perorangan. Setelah itu, pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak langsung dan didapatkan pendapatan bebas atau DI. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi komponen pendapatan nasional. Yang pertama, konsumsi dan tabungan. Pendapatan nasional menentukan tingkat konsumsi dan tabungan suatu negara. Dari data pendapatan nasional di berbagai negara, termasuk di Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sekitar 60-70% dari pendapatan nasional. Besarnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi tergantung dari yang pertama, besarnya pendapatan bersih keluarga. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, lingkungan sosial ekonomi. Dan yang kelima, agama dan adat kebiasaan. Penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga tidak selalu habis dibelanjakan untuk membeli kebutuhan hidup. Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut dengan tabungan. Tingkat tabungan nasional di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Yang kedua, konsumsi dan investasi. Penghasilan yang tidak dibelanjakan namun ditabung dapat digunakan untuk investasi. Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi ini terbagi atas dua, investasi fisik dan investasi keuangan. Investasi fisik contohnya penambahan kapasitas produksi dengan menambah jumlah mesin. Sedangkan investasi keuangan dapat dilakukan dengan pembelian saham-saham perusahaan yang berfungsi menambah modal bagi perusahaan. Peningkatan investasi yang diikuti peningkatan kapasitas produksi serta jumlah produksi akan memperluas kesempatan kerja, sehingga jumlah produksi barang dan jasa meningkat dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Faktor yang menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Hubungan pendapatan konsumsi dan investasi adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S, di mana I investasi sama dengan S atau saving. Sehingga Y sama dengan C ditambah I atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Persamaan pendapatan nasional adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan agregat yang berupa konsumsi dan pengeluaran pemerintah atau C dan G akan meningkatkan pendapatan nasional atau Y. Meningkatnya permintaan agregat akan diikuti oleh meningkatnya penawaran agregat sehingga investasi juga akan meningkat. Peningkatan investasi tersebut karena penawaran yang tinggi sehingga perusahaan atau produsen akan menambah kapasitas produksi sehingga pendapatan nasional akan meningkat. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional.
Penghitungan pendapatan nasional digunakan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Tujuan penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai alat ukur tingkat kemakmuran rakyat. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi kemakmuran negara. Berikut manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Dapat dilihat dari kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah agraris. Jika sektor industri yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Setiap tahun dilakukan penghitungan pendapatan nasional dengan tujuan untuk membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi, sehingga barang dan jasa tersebut harus dihitung berdasarkan harga tetap. Artinya, harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menghitung barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Maka akan dihasilkan pendapatan nasional real atau sebenarnya. Yang ketiga, untuk membandingkan perekonomian antar daerah maupun antar negara. Apabila dasar penghitungan pendapatan adalah masyarakat seluruh daerah atau provinsi, maka disebut dengan pendapatan regional. Dengan mengetahui besarnya pendapatan regional, maka dapat diketahui struktur perekonomian dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Perekonomian suatu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lain. Penghitungan pendapatan nasional digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain, sehingga dapat diketahui apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang, atau terbelakang. Yang keempat, untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Hasil penghitungan pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diambil. Dengan mengetahui perkembangan pendapatan nasional, pemerintah dapat mengidentifikasikan masalah ekonomi yang baru muncul dan merencanakan program-program baru untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.